Oke, kita udah dekat. Kita akan belajar mengenai list. Baik, list itu apa? List itu nanti kita bandingkannya dengan lari. Kita sudah belajar lari. Saya sudah share belum? Belum ya? Belum, Pak. Belum, Pak. Oke. Sudah ya? Nah, Sudah, ini Pak. list itu mirip array sebenarnya, tapi berbeda bentuk strukturnya. Jadi nanti kalau Anda ketahui array itu adalah struktur yang alamat memorinya kontigu atau alamat memori setiap elemennya itu berurutan, ya. Lompatnya itu sebesar elemen yang disimpannya. Ya, misalkan integer, ya lompatnya satu integer. Satu integer itu berapa megabyte? Berapa byte, ya, untuk menyimpan di dalam memori komputer. Jadi kalau struktur yang disimpan atau ADT yang disimpan lebih besar lagi kan lompatnya. Jadi itu tapi urutan. Dan array itu nanti kita coupling dulu atau booking dulu sebelum kita running. Itu berapa? Misalkan in A 100, berarti kita punya 100 buah integer. Mau dipakai 50, 60, 30, itu enggak masalah, tapi ada sisa biasanya, ya, karena kita akan lebihkan. Nah, linked list nanti tidak seperti itu. Ya. Sama lah seperti pengertian array, list yang jumlah elemennya 0 berarti disebut empty list atau list kosong. Dan elemen pertama suatu list itu elemen yang tidak mempunyai predecessor, tidak mempunyai pendahulu. Jadi dia pertama sendiri. Sedangkan last element itu adalah elemen yang paling akhir, yang tidak mempunyai successor, tidak mempunyai elemen next berikutnya. Ya. Nah, kalau mau lari, kita kan harus mengestimasi jumlah elemen larinya dulu. Biasanya kita lebihkan. Karena kalau lebih itu tidak masalah, kalau kurang itu masalah. Nah, pasti kita akan lebih. Berlebihan itu akan memboroskan space. Tadi seperti saya booking 100 space, tapi yang dipakai 50. Berarti kan itu 50 nggak dipakai. Nah, kalau untuk operasi itu cepat karena dia kontigu, ya, lompat gitu. Berikutnya. Misalkan untuk print info, ya, atau searching itu cepat, ya, untuk lari. Tapi untuk insertion dan penghapusan atau deletion, penyisipan, insertion, deletion, penghapusan ini agak mahal, ya. Karena apa? Karena ada shifting atau ada pergeseran elemen yang lain yang tidak terkena penyisipan atau tidak terkena penghapusan. Ini contohnya seperti ini. Misalkan kita punya array isinya ada 13, 12, 20, 8, 3, ada 5. Lalu kita mau menginsertkan 23 di depan. Maka kita harus menginsert 23, menginsert elemen yang ada ke kanan. Ya, jadi ini sebenarnya ada berapa assignment ini. Jadi kan ini diisi 3 tuh. Berarti elemennya diisi 3, 3-nya pindah ke sini kan. Nah, 3 ini satu assignment. Sedangkan di sini 8, satu assignment lagi. Yang di sini diisi 20, satu assignment lagi. Dan seterusnya ada 5 assignment di sini. Lalu assignment terakhir adalah yang depan ini diisi 23. Jadi geser sana ada beberapa kali assignment. Ini tahu 100 kali assignment. Terus yang terakhir diisi yang mau diinsertkan itu. Jadi mahal karena ada komputasinya. Ya. Mungkin ya kita insert itu aja tapi yang lain nggak diapa-apain. Nah, itu nanti ada. Ya, ini insert dengan lari. Deletion dengan lari sama aja. Tidak disebutkan ya. Deletion dengan lari, misalkan kita mau ngedel 20 ini, 20 kita del, maka 8 harus geser kiri, 3 geser kiri, gesernya itu yang mahal. Sekarang kita bicara dengan linked list yang terkait. List. Ya. Nah, list ini tidak kontigu. Karena apa? Karena kita grade-nya itu secara dinamis.
Karena secara dinamis maka tidak ada pemborosan ruang dan penyisipan dan penghapusannya menjadi lebih murah karena adanya penggunaan pointer. Jadi apa yang dinamakan dinamis? Dinamis itu berubah saat running. Jadi kalau array kan statik ya, lari atau array itu kan statik. Dia saat dilahirkan, saat code membuat coding itu sudah lahir array sampai nanti programnya jalan dan berhenti itu segitu ya, statik, tidak pernah berubah saat running. Tapi kalau list itu bisa berubah saat running, itu namanya dinamis. Maka kita menggunakan konsep pointer nanti ya, alokasi dan dealokasi. Lalu konsepnya itu terdiri dari elemen-elemen yang disebut sebagai node. Kita nanti sebut sebagai node ya, bahasa Inggris, simpul bahasa Indonesia. Kita terbiasa menggunakan yang ini node ya. Jadi elemen-elemen di dalam satu list itu disebut node. Sebenarnya kita bayangkan kayak array juga ya, cuma ini sedikit berbeda. Nah, setiap node itu terdiri dari dua bagian, yaitu bagian datanya dan bagian pointernya, bagian next, yang menunjuk pada next node berikutnya. Jadi node itu ada dua ya, perhatikan node itu ada dua, info atau datanya dan nextnya. Nextnya itu adalah suatu pointer ke node, ya, suatu pointer ke node. Jadi kalau node itu suatu value, maka node itu bisa ditunjuk oleh suatu pointer, di mana pointer itu menunjuk keseluruhan node itu. Yang node itu isinya ada dua, info dan pointer. Pointer itu, next-nya itu menunjuk ke suatu node lain yang strukturnya sama persis dengan dirinya. Jadi di dalam node yang ditunjuk oleh next itu adalah ada juga datanya, infonya, dan pointer next-nya. Ya, selalu begitu. Ya, ini sudah coret-coret tadi. Karena belum saya ini nanti kedel. Ini oke. Node ini adalah yang seperti ini ya, node-nya. Ini node. Ya, node. Lalu ini suatu pointer ya, atau saya ganti pakai n aja. Pakai ini. Sebentar, ini saya del dulu. Oke. Node ini suatu value berarti dia satu kotak, isinya dua. Itu adalah info atau kita sebut sebagai data, dan suatu pointer. Kalau pointer kan titik yang menunjuk ke next-nya. Nah, ini node ini menempati memori. Dia bisa ditunjuk dari suatu pointer ya, pointer kan titik. Jadi kalau kita punya node, nah gambarnya kan gini, titik aja. Nah, ini titik. Lalu P sama dengan apa gitu, baru dia nunjuk ke node-nya. Ya, cuma ada dua, info sama next. Ya, seperti ini. Nah, next-nya ini itu adalah nunjuk ke node yang mirip dengan dia. Data dan next. Jadi ini itu adalah tipenya sama. Ini nunjuk suatu node, pointer ke suatu node. Ini juga pointer ke suatu node. Ini juga pointer ke suatu node. Berarti tiga titik ini tipenya sama semua, yaitu node pointer. Ya, Anda kan masih ingat, kalau gini kan masih ingat kan? In asterisk P. Nah, masih ingat kan? Berarti kan titik P gitu aja kan? Ilustrasinya.
pointer kemarin tuh minggu lalu. Nah ini sama, cuma sekarang kita bukan node, bukan integer tapi suatu node. Node itu struktur struct, isinya 2, ini bertipe sembarang, ya. Kita nanti pakai info type, bisa integer untuk awal mulanya, atau di next. Ya, info type itu bisa struktur juga loh ya. Itu. Jadi ya, kita mengalokasikan kotak ini ketika kita butuhkan, kita mengalokasikan itu berarti membuat dan menempatkan di memori komputer itu mengalokasikan. Kita isi 5 misalkan kalau itu integer. Kita kasih penunjuknya, kita sebut P misalkan. Lalu di sini kita isinya 0, ya. Pointer bisa nunjuk 0, ya. Ini nextnya 0. Maka ini adalah menempatkan value node di dalam suatu pointer, di dalam suatu komputer memori. Lalu kita memorinya kita simpan sebagai P atau kita sebut sebagai pointernya. Jadi nanti ke sana ini juga menyimpan sesuatu. Kalau enggak berarti 0 deh. Kalau dia menyimpan sesuatu berarti dia ini. Ya. Ini. Misalkan ya 7 misalkan. Lalu ini mana? Kasusnya. Oke, ini. Oke. G-SIB sampai penghapusan ya. Oke, langsung saya ini gambarnya. Bagaimana kalau kita ingin nyisip, ya. Menyisipkan suatu. Misalkan kita sudah punya 3. Infonya integer aja yang untuk memudahkan ya. Kan setiap node ada dua bagian. Bagian infonya ini misalkan ini 2, ini 7, ini 6 misalkan. Terus yang depan ini kita sebut sebagai misalkan first misalkan, sembarang lah ya. Lalu ini menunjukkan sini, ini menunjukkan sini, ini menunjukkan 0 ya. Jadi misalkan kita sudah punya ini, lalu kita ingin menginsert first, ya. Misalkan ini ada line, ini P. Angka 1 misalkan di sini. Infonya 1. Ini adalah node line yang addressnya P, yang alamatnya P. Dan ini ada list yang dikenali dengan alamat pertamanya yaitu first, yang disimpan dalam variabel first sebenarnya. Dimasuk sini. Nah, berarti apa? Berarti list ini bisa diterusi dari first, baru ke sana. Tapi cukup dikenali yang pertama aja. Tunjuklah elemen pertamanya, nanti akan ke sana sendiri, karena itu ada next-nya. Bagaimana P ini akan saya insertkan menjadi first-nya list ini. P akan jadi first-nya list ini. Nah, kalau gambarnya kan mesti kita tahu ya, gambarnya kan mesti nanti kan ini akan menunjuk, ini akan menunjuk ke sini, lalu ini akan menunjuk ke sini. Ini putus, ya kan? Cuma gitu aja kan? Ya, maka first-nya itu adalah ini, terus next-nya itu ini. Berarti next-nya 1 itu 2. Berarti sekarang first-nya itu 1. Ya, berarti node ini sudah diinsertkan ke dalam list itu sebagai node pertamanya, sehingga ini jadi node kedua, ini jadi node ketiga, ini jadi node keempat. Ini jadi 1, 2, 3. Nah, pertama masalahnya itu yang harus dikerjakan ini dulu atau yang ini dulu. Ini nyambung, ini putuskan ini kan. Nah, dulu. Nyambung dulu atau putus dulu. Ya. Prinsip selalu ini ya, menyambung dulu baru memutus. Ya, nyambung dulu baru putus. Lihat, ini apa sih ini? Ini kan ini P itu ini. Kalau ini adalah next-nya P kan? Dia kan pointer juga nih. Next-nya P dipaksa menunjuk benda atau value yang ditunjuk oleh first.
berarti kan ini. Maka kan sama dengan first misalkan gitu ya. Ini kan pointer, ini pointer. Ini sama dengan assignment, berarti assignment pointer itu artinya apa? Next P dipaksa menunjuk value yang ditunjuk oleh first. Jadi kan gambar ini, nunjuk value yang ditunjuk oleh first. Berarti ini nomor 1. Angka ini nomor 1. Nah, kalau sudah nempel gini baru itu first-nya diputus, diupdate ke sini. Berarti first itu dipaksa nunjuk ini kan. Berarti first sama dengan apa? First dipaksa menunjuk benda yang ditunjuk oleh P, ya. Bukan expert P. Lihat. Ini aja 2 langkah ini aja udah. Itu untuk insert first. Ini insert first. Insert dan dimasukkan ke dalam first-nya. Ya. Jadi ini yang nomor 2. Ini dulu baru ini. Nyambung dulu baru putus. Jadi next-nya ini harus disambungkan ke sini, lalu first-nya diupdate ke sini. Next-nya ini itu adalah next P dipaksa menunjuk benda yang ditunjuk oleh first. Nah, seperti ini. First-nya baru diganti. First-nya itu adalah P. Nah, ini baru sekarang nyambung. Oke. Bagaimana kalau insert after? Ya, ini saya pertahankan. Misalkan ini masih sama. Ini pointer itu titik ya. Saya beri jelas titik di sini. Ini masih yang sama tadi. Ini titik ya. Nah, titik. First, ini 2, ini 7, ini 6. Oke. Nah, kita mau punya misalkan satu lagi ya. 1, ini next. Next-nya 0, lalu ini P. Nah, kita mau menginsertkan 1 ini setelah 7, berarti 2, 7, 1, 6 misalkan gitu. 2, 7, 1, 6. Ya, maka kita harus mempunyai pointer di sini. Ya, kita harus jalan-jalan dari sini. Ini kita harus temukan pointer ini apa namanya. Taruhlah ini adalah pref gitu ya, previous ya. Nah, pref itu harus di depannya P. Ya. Caranya mencari pref gampang. Nanti kita prefnya itu di set dulu ke sini, pref gitu. Terus prefnya sama dengan next pref ke sini, nextnya ke sini, terus dia mau mencari yang mana, mau 7 atau 6. Jadi nanti dicek infonya yang mana. Ketemu 7 berarti prefnya itu ke sini. Ya. Itu urusan searching biasa. Taruhlah ini sudah ketemu namanya pref. Ini kita sebut sebagai pref. Dan 1 akan diinsertkan setelah pref atau setelah 7 ini. Maka yang selalu ini prinsipnya nyambung dulu baru memutus. Maka ini dulu yang bisa kita sambungkan. Berarti ini harus ke sini dulu. Lihat nih. Ini pointer node ini ditunjuk oleh 2 pointer kan. Ditunjuk oleh ini sama ditunjuk oleh ini. Satu node ditunjuk 2 pointer tidak ada masalah. Artinya satu node ini alamatnya disimpan oleh 2 variabel, tidak ada masalah. Ya, seperti ini tadi ditunjuk oleh dua pointer juga. Ini next page menunjuk di sini, first juga menunjuk ini. Berarti kan first sama next page-nya kan sama. Setelah ini, ya sama ya, karena ada sama dengan. Berarti ini satu node ini ditunjuk oleh 2 pointer saat itu. Ya. Nah, setelah nyambung baru diputus. Ininya yang diputus. Ini harus diputus. Diputusnya ini ke ini nomor 1 ya tadi ya. Nah, putusnya jadi ke sini, ini nomor 2. Nomor 1 ini apa nih? Nomor 1. Ini apa? Ini kan next P kan? Next P harus sama dengan ini. Ini apa nih?
Ada yang tahu? Next. Ya, next pref, betul. Ini nextnya pref toh. Kalau ini nextnya P nunjuk sini, berarti nextnya P itu dipaksa nunjuk benda yang ditunjuk oleh nextnya pref. Ini pref ini nextnya kan ini. Nah, ini baru nyambung nih. Nah, kalau udah nyambung, tinggal mutus. Mutusnya itu nextnya pref sama dengan P. Dipaksa nunjuk oleh P, ini kan P. Nextnya pref dipaksa nunjuk benda yang ditunjuk oleh P. Nah, berarti sekarang nyambung nih. Nah, 2716 nyambung sana. Lihat, ketika kita insert first atau insert after ini tidak ada penggeseran kan? Apakah ini digeser ke sana, ini digeser ke sini? Tidak ada. Semuanya langsung saja ini diinsertkan. Jadi tidak ada penggeseran. Dan kita butuh 4, ya kita hanya ada 4 kotak saja. Kalau nanti kita mau tambah lagi di sini kotak kelima, bikin dulu kotaknya baru ditambahkan di sini. Jadi tidak ada kotak yang mubazir, semua digunakan. Gitu. Bagaimana dengan deletion? Deletion biar agak panjang 4 ya. Nah, ini first misalkan pointer. Ya ini 1, 2, 3, 4 itulah lah ya. 3 kita mau del. 3 kita mau del. Perhatikan kalau del. Kita harus punya 2 pointer untuk nunjuknya. Ini misalkan P, ini misalkan pref. Pref itu selalu sebelumnya. Pref. Nah, pref ini, P ini. Pref dan pre ini bisa di-set dari awal. Misalkan pertama P dan first, pref dan first. Lalu P digeser 1 dulu, P next. Nah, prefnya tidak. Nah, nanti selalu P-nya duluan 1 langkah di dalam pref. Setelah itu nanti semuanya di next bareng-bareng, geser-geser. Kita mencari node yang mau dihapus. Misalkan ketemu P-nya di sini. Ini yang mau dihapus itu ini. Yang mau dihapus itu ini. Nah, berarti kita gimana caranya menghapus? Berarti kan ini harus diginikan aja toh. Nah, sebenarnya cuma langkah ini aja. Ini gimana langkahnya nih? Ini adalah next-nya pref atau P. Kalau nanti codingnya pref next. Ini harus diisi dengan next-nya T. Ya, next-nya pref, next-nya P, udah putus. Nah, P-nya ini putus, kotaknya ini tapi belum bersih di memori, masih di tempat 3 nih. Maka kotak ini harus di-destroy supaya bisa digunakan oleh orang lain. Itulah dinamis. Kita bisa delete, mengalokasikan suatu kotak, satu node itu saat running. Jadi nanti dia bisa misalkan dihapus lalu tempatnya dipakai orang lain. Ya, maka setelah ini kan putus, tapi P-nya ini kan masih ada nih 3-nya ini belum dihancurkan. Maka kita harus gunakan free P ini untuk bahasa C. Ya, ini bahasa C. Atau pakai bahasa C++ cuma gini lah. Delete P ini untuk bahasa C++. Ini free dan delete P ini maksudnya salah satu aja ya. Kamu pakai bahasa C free P, kalau bahasa C++ delete salah satu aja, nggak bisa dua-duanya. Itu menghancurkan ini. Ya, menghancurkan itu supaya nanti tempatnya itu bisa dipakai orang lain. Kalau nggak dihancurkan berarti masih ada, berarti tidak dialokasi dan tidak bisa ditempati, sama aja dengan waste atau membuang yang mubazir.
maka harus dihancurkan supaya tempat yang kosong itu bertambah. Ya, tempat kosongnya bertambah. Oh, yang kosong bertambah nih. Nah, berarti setelah di del yang kosong bertambah. Itu loh. Ini delete. Ya. Tulis penghapusan sudah. Nah, untuk alokasi, ini penting alokasi. Karena kita kan ini dialokasi ya, itu dialokasi. Ya. Karena list ya dengan pointer itu adalah dinamis. Bisa dibaca nggak nih? Dinamis. Ya, maka ada alokasi dan dealokasi value ya dalam hal ini node ya. Nah, misalkan saya punya node gini P, berarti P itu pointer ke node. Node itu suatu struktur ya. P itu node itu suatu struktur, isinya ada berapa ya? Masih ingat nggak tadi? Node itu suatu struktur struct, tab struct, terus nanti node itu di dalam ada berapa? Ada 2. Apa sama apa? First sama data atau info dengan next-nya. First itu pointer yang menunjuk node ya. Tapi di dalam kotak itu dia ada 2. Nah, 2 itu adalah ini. Ini itu adalah infonya dan ini itu adalah next-nya. Tipenya beda, info type atau dalam integer. Next itu pasti pointer ke node. Ya, sama dengan first ini juga pointer ke node. Sama dengan pref ini pointer ke node. P juga pointer ke node. Ya, next ini pointer ke disebut sebagai next. Ada 2, info sama next. Ini info type, ini pointer. Ya, to node, sorry. Nah, ini ya, oke. Maka ini kan gambarnya begini dah. Ya, node asterisk P kan, sorry, in asterisk P kan gambar cuma gini aja. Nah, P sama dengan, nah ini baru rak gitu. Ya kan, sama dengan, kan isinya belum ada. Nah, kita harus, kalau bahasa C, kita akan pakai casting, lalu ada memory allocation, alloc. Ini sebesar itu size of, sebesar node-nya, kotaknya itu. Jadi kita harus mengalokasikan suatu memori, mengcoupling suatu memori, membooking suatu memori sebesar node itu. Ya, tergantung P itu apa. Ya, di sini node, karena ini node, ya kan. Nah ini, tapi ini P itu adalah node asterisk. Jadi di sini adalah node asterisk. Ini di casting P-nya. Berarti P itu adalah node asterisk. Tapi kalau asterisk P itu node. Ya, itu di memori alokasikan sebesarnya ini. Sebesarnya. Size of. Sebesar node di kotak itu. Nanti kita bikin kotak gitu. Ya, bikin kotak gini. Itu. Lalu ini P. Ya, tapi ini isinya apa? Ini isinya belum ada. Ya, kalau mau diisi berarti bisa. Berarti karena P itu suatu pointer, kita bisa pakai asterisk sini baru dot info gitu, sama dengan apa diisi, lalu ini P dot next gitu, sama dengan apa gitu. Atau Anda bisa ganti, kalau
asterisk p dot itu, ini dot ya. Ini kan struktur ya. Tapi kalau mau pakai pointernya p itu panah. Jadi asterisk p dot itu sama dengan p nggak pakai asterisk panah. Info sama dengan file misalkan ya. Atau apalah itu. Lalu p tergantung nanti prosedurnya. Sama dengan misalkan 0. Ya. Ini kalau itu berarti ini file, ini 0. Ini titik ini. Nah, ini berarti kotak ini tercipta. Kotak ini tercipta isinya file, max-nya 0. Lalu kita pegang pointernya dengan P. Mau diapain terserah. Ya, ini sudah alokasi ini sudah ada. Kalau mau dialokasi menghasilkan tinggal free P atau delete P kalau bahasa C. Oh ya, ini kalau bahasa ini C ya. Kalau C++ gini aja, P sama dengan new node gitu toh. Kayak mungkin kayak C ya, kayak OOP ya. Ini adalah C++ ya, nggak rumit ini, nggak sepanjang ini. Terus info next-nya tetap sama lah. Ya. New node itu udah bentuk kotak di memori itu sebesar node. Ya, karena node itu ada 2, berarti kamu harus ngisi 2 itu dengan apa? Tergantung parameter inputnya nanti apa, alokasi. Itu sudah. Oke, kita ke codingnya langsung. Ini nanti kuliahnya agak lama ya, tadi 1,5 jam lebih di kelas D. Project. Saya mau pakai C++ saja karena itu lebih fleksibel. Kalau mau pakai C bisa, dengan C++ masih bisa. Kita apa? List bagian 1 ya. Kelas E project. Oke, nanti kalau memory allocation itu malloc.h ya. Lalu using, saya mau pakai cout aja lah, using apa namespace standar. Ini untuk cout-nya. IO stream tuh. Oke, kalau printf harus ada standar IO-nya, stdio. Oke, nah tab dev biasalah, tab dev struct. Ini, nah kita harus bikin itu dulu, tab dev struct node. Ya. Mungkin ini kurang atau bawah aja nggak apa. Oke. Itu di dalamnya ada info tab, variabelnya info tabnya belum ya, info tabnya diisi dulu, tab dev. Info tab itu adalah tipe lain. Untuk mudahnya kita pakai integer dulu ya, meskipun bisa diganti apapun. Jadi info tab itu adalah integer dalam kasus ini. Mau digantikan bahkan struct ganti mahasiswa itu bisa juga, asal Anda bikin ADT-nya mahasiswa di atasnya. Ya. Kita punya node X. Nah, tapi node ini di bawahnya, ya kan mengacu di bawahnya nggak bisa. Ini kita harus pakai nama lain yang muncul duluan di sini, yang alias, ya apa aja lah, ya taruh tipe node gitu. Nah, T-node ini sama dengan node ini, ya itu alias saja. Kalau dikasih di sini, ya habis struct, setelah struct itu sebelum awal, lalu ada nama di sini, itu nama itu akan menjadi aliasnya. Cuma T-node duluan muncul, maka ini bisa kita acu dengan seperti itu. Jadi T-node itu sama dengan node ya.
sama dengan T-node, jangan bingung. Berarti node asterisk dengan T-node asterisk sama berarti. Kita mau pakai lagi def node asterisknya kita harus kasih address. Ya. Ini sama dengan T-node. Ini sama dengan address juga. Ya, next itu sama dengan address. Jadi address itu adalah pointer ke node. Oke, itu node dengan pointernya. Itu seperti itu. Kita punya address. Ini adalah tipe, ini tipe, ini tipe. Ya, karena ini tab-def kan, tipe. Ini tipe, ini tipe, ini tipe, ini tipe. Yang variabel cuma info. Ini variabel info tab tipe. Next variabel T-node asterisk tipe. Strukturnya belum untuk listnya. Listnya itu isinya cuma mau bikin ya, list juga tipe, tapi tipe suatu struktur yang isinya adalah first sebuah address. Oke, ada yang bertanya nggak mengenai ini? Ini struktur ya. Mungkin tadi mahasiswa bisa beda-beda, tapi intinya sama aja sih. Ada yang ini, karena address itu adalah node pointer, node asterisk, ya, atau T-node asterisk sama aja. Sama juga dengan ini asterisknya mau ditaruh di sini atau di sini sama aja sih sebenarnya. Ini kita mau addressnya. Addressnya itu pointer ke node. Jadi address first itu sama dengan next ya. First sama dengan next. Tipenya sama. First itu address, next itu juga address. Cuma kita belum kenal address di sini karena address di bawahnya kan. Next itu pointer ke node. Address itu pointer ke node sama. Berarti next itu suatu address. First itu variabel juga suatu address. List itu tipe. Anda bingung nggak mana variabel mana tipe? Mana variabel mana tipe? Saya tanya lagi ya. Saya tanya. Info tab itu tipe atau variabel? Tipe, Pak. Tipe. Integer? Tipe. Berarti ini tipe. Karena tab-def itu belakangnya mesti tipe. T-node ini tipe atau variabel? T-node ini tipe atau variabel? Open mic aja. Saya nggak ngecek chatnya ya, karena harus di sini. Tipe juga, Pak. Ya, node juga. Ya. Tipe. Info, type, T-node. Oke. Tipe. Address. Tipe. First. Variabel. Ya, bagus. Variabel. List. Tipe. List tipe. Karena ini tab-def, struct tipe. Tab-def itu struct tipe, list tipe. Ya, di dalam kurung itu lain. Kalau dalam kurung itu deklarasi. Di dalam kurung itu selalu tipe variabel itu ya. Tipe variabel. Di dalam kurung tipe variabel. Info next itu variabel. Info tipenya info tab, next tipenya T-node asterisk yang sama dengan node asterisk yang sama dengan address. Ya, next itu sama dengan address next. First ya, dan seterusnya. Jangan bingung. Kita bikin dulu konstruktornya. Konstruktor biasanya kita sebut sebagai create empty list ya, kita ngomong list ya. Ini saya sudah tidak perlu lagi kenapa ada di situ lagi ya, bosan kamu lama-lama ya. Mestinya sudah paham. Is empty, jangan lupa ini nggak pakai asterisk. Nah, alokasi itu mereturnkan address, tapi dia melemparkan suatu value. Jadi kasih value, bikinkan alokasinya,
lalu pegang alamatnya. Nah itu, ini value-nya ini. Tapi next-nya 0 ya. Jadi ini speknya adalah bikin node dengan info sama dengan file, dan next-nya di set 0 ya. Next-nya set 0. Kan node itu ada dua, info sama next. Ya, selalu ingat node itu ada dua, info sama next. Infonya diisi file, next-nya diisi 0. Lalu alamatnya info itu alamatnya node itu dilemparkan keluar dengan return. Gitu. Terus perlu kita insert first. First itu berarti ke list, ya kan? Pakai asterisk. Yang diinsertkan suatu address P misalkan. Ya, P ini kayak gambaran tadi yang saya gambar. P ini sudah nunjuk ke suatu node yang sudah dialokasikan, lalu mau diinsertkan ke L. Jadi masuk ke prosedur insert first itu P-nya sudah dialokasikan di luar prosedur loh ya. Prosedur insert first itu hanya menerima P sudah matang yang sudah nunjuk ke node yang sudah dialokasikan. Maka alokasinya di luar prosedur ini. Kita tinggal terima P yang sudah nunjuk, lalu P-nya itu mau diinsertkan menjadi awalnya L. Ya, awalnya L. Apalagi ya? Oh, jangan lupa print. Print ini list L. Yang lain nanti nyusul ya. Yang lain nanti nyusul. Oke, kita bikin dulu nih. Kita bikin dulu kodenya. Oh, create empty kok nggak pakai E. Ini create empty. Ini. Create empty gimana? Berarti ini asterisk L. Sorry. Nah, ini dot apa? L kan struktur toh. L itu kan list. List itu kan struktur. Struktur yang depannya, yang isinya adalah first. First yang suatu address. Maka ini first. First. Isi apa? 0 kakak. Ya. 0. Ini adalah speknya adalah create empty ya. Ngeset L atau ngeset L empty gitu aja ya. Nah gitu. Ngeset L empty. Itu cuma gitu aja. Kalau create empty dengan is empty itu beda dikit sekali. Bedanya hanya pada ini loh, sama dengan ini loh. Nah, kalau sama dengan kan mengubah tuh, memaksa diubah tuh. First-nya itu dipaksa diubah menjadi 0. Tadinya apa nggak jelas, dipaksa jadi 0. Ini assignment ya. Makanya pakai asterisk dia akan berubah. Kalau is empty itu sebenarnya ngecek apakah, nah ngecek, kalau ngecek kan gini tuh, ya nggak tahu ini 0 apa enggak ini, ya ngecek. Berarti ini sama dengan 2 itu berarti bisa true bisa false. Dia tidak berubah tapi coba ngecek apakah first-nya itu 0 apa enggak itu. Nah itu bisa true bisa false. Ya kita returnkan saja. Oh. Bedanya dengan create empty. Create empty memaksa menjadi 0. Kalau is empty ngecek apakah 0 apa enggak kan gitu. Ini apa? Oh, alokasi. Nah, alokasi kan harus lihat nih, alokasi itu suatu fungsi, kan ini bukan void, fungsi kan berarti. Fungsi yang return suatu address. Mesti kan gini aja. Address P return P ini secara gramatikal atau secara sintaks betul. Ini kan address ya, P suatu address returnkan P kan benar ini. P suatu address. Dia butuh suatu address yang direturnkan, maka address P returnkan P. Ini secara gramatikal betul, cuma P-nya isinya apa belum jelas. Ya, P isinya apa kok direturnkan? Ya P diisi dulu baru direturnkan, tapi
P itu suatu address dan dia mereturnkan P yang suatu address di sini. Ya, itu sudah betul ya. Dia harus mereturnkan suatu address. Kalau fungsi itu mereturnkan suatu apa? Lihat tipenya, lihat tipe fungsi itu. Tipe returnnya apa? Address. Berarti dia harus returnkan suatu address. Nah, tinggal sekarang diisi P-nya apa? Ya, P-nya harus dialokasikan dulu. P itu alokasinya adalah, sebenarnya ini bisa address sih. Nah, address kan. Lalu malloc memory allocation size of sebesar node. Di atas kan ada node. Jadi kita kan ingin membentuk membentuk ini ada dua nih, info sama next ya, suatu node kotak ya. Kotak diisi dulu. Ini yang castingnya itu bisa address, bisa node pointer ya, sama aja. Lalu apa? Diisi berarti P, kalau itu pointer pakai gini ya. Infonya apa? Sama dengan apa? Val ya, karena itu info tab kan. Info juga info tab. Val juga info cocok berarti kan. Satu lagi kan ada dua. Next diisi apa? Null. Return kan P selesai udah. Ya. Jadi P-nya itu dialokasi, malloc itu bikin kotaknya. Setelah bikin kotak, nah diisi infonya val, next-nya null, baru diturnkan. Itulah alokasi. Sebenarnya Anda bisa P sama dengan new node itu selesai udah. Lalu ini dalam bahasa C. In C++ itu adalah P sama dengan new node. Nah gitu. Sederhana. Gitu ya. Terus insert first. Insert first sudah tadi. Masih ingat nggak insert first? Ini ada di atas. Oh, sorry. Insert first tadi mana? Insert. Nah, ini insert first. Next space dengan first dengan P. Ya. Next space dengan first dengan P. Ini insert first. Insert first berarti next P next sama dengan first ya. First kan nggak bisa berdiri sendiri, first itu kan miliknya L ya. Yang L ada asteriknya, jangan lupa. Nah, nextnya nyambung dulu ke first ya kan. First itu L first ya, jangan first dot itu nggak ada kan. First itu kan di dalam kurung strukturnya L, list kan. First itu kan di dalam list ya, tidak bisa muncul di luar itu tanpa ngomong variabel listnya sendiri. Listnya sendiri kan variabelnya L di sini. Maka kamu harus nulis dulu L baru first. Kalau first dot nggak bisa karena first itu di dalam L, di dalam list. Lalu first-nya di set L. Ya. Kenapa kok pakai asterisk Pak? Ya ini kan asterisk selalu dipertahankan dalam body prosedur atau fungsi. Sama dengan P. Ya. Itu kan? Nah, kalau print mudah, kita pakai jalan-jalan pakai P aja. Ya, for. Kalau saya pakai for P sama dengan apa? First dulu dong. Nah, first. Lalu P-nya, selama P-nya nggak sama dengan 0 toh, jalan-jalan aja. P sama dengan P berikutnya kan. Dan si out. Apa yang dicetak? Infonya atau next-nya? Infonya dong. Nggak ada maknanya kalau kita nyetak next-nya. Dikasih spasi biar oke. Tapi setelah ke kanan gitu kita harus cetak inline supaya dia bagus, kursornya kembali ke bawah. Ini cetak dulu banyak gitu. Ini pakai kurung kerawal nggak apa ya? Ini ya, pakai kurung kerawal nggak apa-apa. Nggak apa-apa kan, cuma satu tok yang dikerjain ini. Jadi dari first kerjakan terus sampai L-nya, P-nya nggak sama dengan 0.
Ini paste yang next, paste yang next, paste yang next, paste yang next. Kalau dia empty ya ini kan, kalau dia empty ini kan kosong nih. Ini kan false. Ya. Kalau L-nya empty, maka first-nya kan empty. Null toh, first-nya null. Maka paste dengan null kan. Begitu paste dengan null ini kan false. Kalau false ini enggak dikerjakan. Dia ngerjakan NaN kok, ngerjakan ganti baris dok. Enggak ada yang dicetak di sini. Ya, coba kita compile dulu. Oh, belum di tadi apa namanya? List 1E. Semoga langsung betul. Oh, masih ada yang salah. Apa salahnya? Ini pakai asterisk. Ininya nggak pakai asterisk, ini pakai asterisk. Tadi saya copy dari sini soalnya. Ini salah ya. Nah, salah L-nya gitu aja. Ini kan L, nggak ada asterisknya. Ini harus ke sini. Tadi saya copy dari sini. Ya, first-nya null. First-nya apakah sama dengan null? Kalau iya, true. Kalau tidak, false sendiri. Ini kan true dan false nih. Ya, kita copy kembali lagi. Kayaknya sih sudah nggak ada. Oke, no error, no warning. Tapi kita belum punya main function-nya. Main function-nya biasanya kita punya L1 kan gitu kan biasa. Lalu create empty. Kalau Anda sudah terbiasa code saya, selalu begitu. Jangan lupa gitu tuh. Kenapa pakai dan? Karena create empty itu pakai asterisk di sini, maka dia harus pakai dan manggilnya. Create empty mau tidak langsung bisa? Oh bisa aja, tidak langsung. Nah, create empty terus cetak, ya nggak cetak apa-apa. Tapi anyway kita coba. Kosong tuh, nggak ada apa-apa. Ini masih kosong. Coba kita insert sebelum di print kita insertkan dulu insert first. Tapi insert first harus punya address P misalkan ya, sama dengan misalkan apa? Alokasi dulu dong. Alokasi misalkan 16 gitu ya. Itu kan integer loh tadi alokasinya. Ini 16. Berarti P itu ya, P alokasi 16 nih, jangan bingung ya. P alokasi 16 ini gambarnya kayak gini. Kayak gini ya. P sama dengan alokasi 16 gitu ya. Itu berarti P itu kan address ya. P, kan ini address P itu. Address P itu adalah node asterisk P. Berarti kan P pointer ke node ya. Berarti kan gambarnya gini dok. Set. Nah, alokasi itu berarti bikin kotak yang isinya node. Ini sama ini. Ini 16. Berarti 16 infonya dikasih 16. Alokasi itu nextnya diisi 0. Ini gambarnya gini. Nah, berarti gambarnya ini itu adalah dari gambar ini, dari code ini. P yang alokasi 16 itu gambarnya gini. Jadi dia menciptakan kotak dulu, lalu diisi 16, nextnya 0. Jadi kalau nggak percaya kamu cek aja alokasi seperti apa. Infonya 16, val, nextnya 0. Terus P-nya di-returnkan. Coba kita cek dulu alokasi. Lihat, alokasi, infonya val, nextnya 0. Benar? Infonya val, nextnya 0. Ini malloc itu ketika saya bikin gambar kotak, itu sebenarnya representasi dari ini. Malloc, gambar kotak. Kalau ini sesuatu yang lebih besar daripada node, kotaknya lebih besar lagi. Ya, tapi message-nya adalah sesuatu yang menempati memori. Ya, besar kecilnya kotak kadang-kadang kita abaikan. Integer dengan float itu kan besar float kan, tapi integer kotaknya segitu, float kotaknya segitu juga. Mestinya float kotaknya lebih besar daripada integer. Tapi kita kadang-kadang tidak membutuhkan access. Pokoknya intinya kalau malloc itu suatu ruangan, suatu memori, suatu luasan yang menempati memori komputer, satu value menempati komputer. Jadi begitu malloc itu ada memori yang terpakai.
yang akan dipakai dan nggak bisa dipakai orang lain. Jadi berkurang memorinya. Yang isinya adalah infonya val dan xn0. Itu kembali ke main function. Berarti sekarang kita kan P itu sudah seperti tadi itu. Terus kita mau insertkan P itu ke dalam L1. Berarti insert first ini kan. Dan L1, P. Ya, insert first kan cuma dua variabel. L-nya yang mau diinserti dan alamat yang diinsertkan. Ya, kan I samakan. L itu adalah list yang diinserti, P itu adalah elemen yang diinsertkan. Ya, kan itu dua informasi yang penting. Kamu mau insertkan kemana, yang diinsertkan apa kan gitu. Yang diinsertkan itu, yang diinserti adalah L, yang diinsertkan adalah P. Maka dua itu harus muncul. Ya, berarti kita sekarang menginsertkan P ke L1. Lalu L1-nya kita cetak mesti isinya 16 stok. Karena kita baru punya satu elemen. Ya, itu 16 kelihatan ya. Kalau saya alokasikan lagi, ini kan P-nya bisa diulang-ulang nih, tapi jangan deklarasi 2 kali loh ya. Ini jangan deklarasi 2 kali loh. Nah, ini bisa di P dipakai lagi, misalkan sini (20). Oke, 20 P, P-nya insert first. Nah, habis ini akan nyetak apa? Tadi ada 16 di insert first, 20 insert first, akan nyetak. Kamu chat atau chat ya? Coba kamu chat. Nyetaknya apa? Oh, Yunus Wisang gangguan. Cetaknya apa? 20? 16, 20? Felix bilang 20. Jody bilang 16, 20. Ada lagi yang lain? Brigit 20. Berarti 16-nya hilang. (16, 20). 16, 20. Batara 16, 20. Dion Giri Sotya 16, 20. Petrus 16, 20. Satu lagi. Setelah itu saya 20, 16. Oh, akhirnya ada yang betul. Katarina Ayu betul. Kita cek ya. Ini kan P alokasi 16. Ini kan bikin kotak sendiri ya. Bikin kotak sendiri isinya 16. Lalu diinsertkan first ke L1. Berarti yang pertama itu kan 16 toh. Terus P ini bikin kotak yang lain. Yang kotak tadi hilang apa enggak? Yang 16. Ya enggak dong. Kita kan bikin kotak lagi yang lain. New lagi atau memori alokasi sendiri. Bikin kotak lagi, terus diisi 20. P-nya yang tadi ditunjukkan ke sini. Kan kotak yang tadi enggak hilang. Kotak tadi sudah dipegang di first, ya kan? Nah, yang 20 ini di insert first ya, bukan last, insert first. Berarti yang 20 ini menjadi elemen pertama. First itu pertama artinya. 20 akan menjadi elemen pertama. Berarti yang elemen pertama sekarang 20 dong. 16 kegeser ke kanan. Berarti sekarang 20 dulu baru 16. Kalau dicetak ya 20 16. Ya. 20 16. Insert first-nya kan yang ini. Ini insert first. Terus insert first lagi. Berarti kan 20 yang terakhir tuh. Kalau saya insert first lagi yang lain. Insert first lagi yang lain. Itulah ya, yang terakhir itulah yang jadi first. Misalkan 3 gitu, maka itulah yang jadi first. 3 itu akan menjadi first. 3, 20, 16. 16 jadi terakhir. Tadi kan insert first, insert first, insert first. Ini yang terakhir itu 3 ya, dibalik. Ya. Tapi ini kalau alokasi terus ya. Bagaimana kalau kita bikin aja yang alokasinya di dalam prosedur biar nggak ada di situ. Kita bisa bikin sih
Namakan saja insert V. Nah, V itu value. Tapi di sini kita tidak address-nya, tetapi apa? Info type. Nah, gitu. Info type. Nah, coba kita bikin seperti itu ya. Berarti kita harus bikin alokasi di sini, ya kan? Alok, solve, node, ya. Nah, baru kita kasih P-nya, infonya apa? Sama dengan file, karena file disuplai dari user kan, usernya cuma supply filenya, bukan parameternya, tapi bukan address-nya. Address-nya kita bikin di dalam prosedur ini, ya. Lalu selalu next-nya selalu null, sorry, next-nya selalu null ya. Nah itu, baru kita insertkan P itu ke dalam L dengan insert first. Kita panggil pakai dan, tapi mempertahankan asterisk yang ada di situ. Sorry. Betul, koma P. Itu kan? Betul nggak? Berarti P-nya itu kita bikin di sini, tapi kita disuplai value ya, value dari user, dari yang memakai prosedur ini di main function. Lalu infonya diisi file, next loop, lalu kita P-nya masukkan situ. Pakai insert first kan bisa. Ya. Itu lebih bersih di main function-nya kali. Nah, berarti ini tidak usah empty. 16 ya. 16 itu bagi P, ini 16 saja langsung. Nah, 16. Ini juga nggak usah. Ini nggak usah. Ini semuanya V. Ini semuanya P. Tadi berapa? 16. 20 ya. 20 itu terakhir berapa? 3. Oke. Gitu. Jadi angkanya ada di sini. Karena alokasinya di dalam toh, di dalam prosedurnya itu toh. Jadi kalau di run itu juga sama, 3, 20, 16 sama. Ya. Kalau saya ingin mau insert 100 node misalkan. 100 node tapi I aja lah. Udah for I sama dengan 0, I di bawahnya 100, I plus, insert V first. Nah ini berarti dan L1, I misalkan. Nah ini 0 sampai 100 ya nih. Sampai 99 nih, 100-nya nggak ikut. 0 sampai 99, I plus, yaitu angka itu, I-nya itu dimasukkan ke L1. Insert V first, lalu L-nya dicetak. Maka yang muncul seperti apa? Coba kamu cek. Kamu perhatikan dulu code-nya. For 0 sampai 99, itu insert V first. Tapi yang diinsertkan I-nya. Terus dicetak L-nya. Maka akan muncul apa? Coba kamu cek. Mana chatnya? Nggak usah tulis angka 100 buah angka ya. Dari ini sampai ini gitu aja. 99 sampai 0. Oke, Jordi 99 sampai 0. Batara 99 sampai 0. Oke. (99 sampai 0). Ya, 99 sampai 0. Jubilio, Tasya. Ya, tidak ada yang terjebak lagi, sudah betul jawabannya 99 sampai 0. Jadi sudah
Kira-kira paham. Kita buktikan 99 sampai 0. Ya, ini 99 sampai 0. Ada 100 node ya. Rek gitu. Nah, apalagi delete itu apa? Del ya. Del first misalkan. Del first. Void del first. Del first berarti L asterisk L. Pakai apa lagi? Gitu aja kan? Nah, del first berarti gimana del first? Del first. Ya, kasih headernya dulu, jangan lupa. Kasih header di atasnya. Saya suka print itu yang paling bawah. Oke. Del first. Del first gambarnya kayak gini, kalau Anda mau dibantu dengan gambar. Del first. Ini kotak-kotak dulu. Karena ini nggak masalah, jadi nggak terlalu penting di sini. Yang penting ini ada L.first. Nah, del first berarti ini harus di del. Maka ini harus ke sini kan? Berarti gimana tuh? Tapi ini harus di destroy. Harus di destroy, kamu harus punya acuan dulu. Dikasih P dulu kan? Ya kan? Kalau nggak dikasih P nanti kita nggak bisa delnya. Berarti P sama dengan L.first ini dulu disambung dulu. Dipegang dulu. Lalu S.first-nya itu harus diupdate. Mau P next atau L first next boleh. Ya, ini P next itu boleh. Atau L first sama dengan L first next. Itu juga boleh. Ini mau pakai yang ini atau pakai yang ini? Sama aja sih. Ya. Tapi ini dipegang dulu. Nah, setelah ini L first sama dengan P next, berarti kan ini kan berarti L first dipaksa menunjuk benda yang ditunjuk oleh P next. P next kan ini. Nah, P itu ini, P next ini. Jangan bingung P antara P next dengan P beda ya. Kalau P itu ini, menunjuk ini. Tapi kalau P next itu ini, titik ini loh, titik ini. Ini pointer. L first mana? L first titik ini. Semuanya titik sih. Ya. L first dipaksa menunjuk benda yang ditunjuk oleh P next. Berarti dari sini jadi ke sini. Nah, setelah itu kita hancurkan ini, yaitu dengan free P. Coba ini next, nggak apa-apa, ini sudah betul. Ini sudah ke sini. Udah benda ini nggak akan hancur karena nggak dihancurkan. Ini L first sudah aman. Ya, free P itu ini yang hancur. P-nya itu kan cuma label ya. Ini sudah betul sini. Nah, gitu. Jadi cuma 3 statement ini aja. Jadi gimana? Jangan lupa address-nya dipertahankan. First, berarti salah nih. Address itu mau langsung sama dengan lalu ini sama dengan nah gitu. P first P sama dengan di first kan, first-nya di next kan, ya udah selesai. Coba kita gunakan del first. Mana main function-nya? Ini ya. Ini kita del
first dan L1. Nah, berarti 99-nya nggak ada. Mulai dari 98 ini. Ini del dulu baru di print loh ya. Nah, ini mestinya dari 98. 99-nya kan depan tadi tuh. Yang depan di del. Nah, ini 98 ya. Kelihatan nggak? Kalau nggak kelihatan percaya aja. Ini 98. Kalau mau agak banyak, del for misalkan I sama dengan I 50 I plus del first. Nah, itu yang kira-kira yang muncul apa tuh? Itu saya mendel first 50 kali dari 0 sampai 49 saya del. I-nya 0 sampai 49 itu kan 50 kali tuh. Berarti saya 50 kali del first. Ya, 50 kali del first. Maka yang muncul apa? Chat sekarang. Chat. Silakan chatnya. Chatnya mana? Pas 9 sampai 0. Pas 9 sampai 0. Pas 9 sampai 0. Pas 9 sampai 0. Ya, jadi 99 sampai 50 itu kita del. Ya. Ya, betul. Oke, betul. Tinggal 50 biji. Oke. Insert sudah, del sudah, search, ya. Search sama coba Anda sekarang kerjakan. Saya stop dulu ya. Ada pertanyaan enggak? Ini saya masih presenting nggak? Oh, masih ya. Oke, sudah berhenti presentingnya. Ada pertanyaan sebelum saya? Kita di jam berapa? Oh, ini sudah lebih ya. Ini saya matikan dulu recordnya biar nggak